teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penyajian data. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 bentuk dari penyajian data. Yang pertama itu adalah bentuk daftar, yang kedua adalah bentuk tabel, dan yang ketiga adalah bentuk daftar gambar, dan yang keempat adalah diagram batang, dan yang kelima itu adalah diagram garis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, ada satu cerita yaitu Edo. Edo mempunyai teman dan Edo mencatat nama-nama temannya yang memiliki golongan darah. Seperti ini. Nah, ini adalah daftar nama-nama teman Edo yang telah memiliki golongan darah. Di sini ada 4 kategori golongan darah yang dimiliki teman-temannya Edo ya. Nah, yang pertama itu adalah golongan darah A, yang kedua itu adalah golongan darah B, yang ketiga itu ada golongan darah AB, dan yang keempat itu adalah golongan O. Nah, di sini kita akan membuat bagaimana sih kalau kita mau membuat daftar golongan darah ini menjadi bentuk tabel. Nah, di sini kita lihat contohnya. Ini adalah bentuk dari cara membuatnya tabel. Di sini adalah nama-nama dan di sini adalah yang mempunyai golongan darahnya. Nah, selanjutnya kalau kita mau ngebuat bentuk daftar bagaimana ya? Nah, kalau kita mau membuat dalam bentuk daftar, kita harus membuat kolom juga, 2 baris. Kita tulis di sini golongan darah. Dan di sini adalah banyaknya jumlah siswa atau frekuensinya. Nah, di sini kita hitung bahwa teman Edo yang memiliki golongan darah A itu adalah berjumlah 13. Tuh, sorry ya, Mak. Nah, lalu teman-teman Edo yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O diurutkan dan dijumlahkan semuanya. Jadi, semuanya ini adalah 30 jumlah teman-teman Edo yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu diagram gambar. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu diagram gambar, pasti kita akan melihat bahwa, wah, berarti diagram gambar itu ada gambarnya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal ini akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat diagram gambar. Nah, diagram gambar ini kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal ini, ada daftar penjualan buku toko Makmur bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Ini adalah jumlah bulannya dan ini adalah jumlah, di sebelahnya itu ada jumlah penjualannya, dan yang sini kita akan menentukan bukunya. Nah, di sini kita pilih 2 buku ya, buku berwarna biru dan buku berwarna merah. Buku berwarna biru itu mewakili 10 buah dan yang buku warna merah itu mewakili 5 buah. Di sini kan kelipatannya 5 semua ya. Di sini ada 20, 15. Di sini jumlah bilangannya itu adalah kelipatan dari angka 5. Jadinya kita membuat daftar gambarnya itu menggunakan kelipatan angka 5. Jadi setiap gambar itu kelipatannya angka 5 dan angka 10. Nah, di sini adalah bulan Januari. Bulan Januari itu jumlahnya ada 25. 25 penjualan buku. Berarti yang kita harus gunakan adalah buku berwarna biru 2 buah dan buku berwarna merah 1 buah. Begitu seterusnya adalah bulan Februari. Februari itu adalah berjumlah 40 buku yang terjual. Berarti kita harus memasukkan 4 buku biru. Nah, yang selanjutnya itu adalah bulan Maret. Bulan Maret itu berjumlah 45. 45 buku, berarti yang harus kita gunakan adalah buku biru sebanyak 4, betul, dan buku merah sebanyak 1, karena bulannya selanjutnya itu adalah bulan April. Nah, bulan April ini adalah jumlahnya 15. 15 berarti kita harus menggunakan buku berwarna biru 1 buah dan buku berwarna merah 1 buah. Jadi jumlahnya adalah 15. Dan yang terakhir itu adalah bulan Mei. Bulan Mei itu jumlahnya adalah 50. 1 buah buku biru tadi mewakili 10 buah. Berarti kalau kita menggunakan buku biru sebanyak 5 buah. Jadi seperti ini ya. Jadi 5 buah. Jadi jumlahnya adalah 50. Dan yang nomor 3 itu adalah kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang.
Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Ini adalah contoh soal dari diagram batangnya ya. Ini ada jenis olahraga sepak bola, voli, tenis meja, bulu tangkis. Nah, dan yang sebelahnya itu adalah banyak siswa yang berminat menyukai jenis olahraga tersebut, yang dimana di situ ada sepak bola berjumlah 9, voli berjumlah 6, tenis meja berjumlah 10, bulu tangkis berjumlah 7, renang berjumlah 5, dan catur berjumlah 2. Nah, di sini untuk garis yang mendatarnya kita menggunakan jenis olahraganya. Di sini disingkat aja ya, bahwa di sini saya tulis SB itu sama dengan sepak bola. Dan untuk garis yang ke atasnya kita menggunakan angka-angka yang ada di atau jenis atau banyaknya siswa itu ya. Karena di sini angkanya berkelipatan 2, jadi kita akan menggunakan dari angka 0. Nah, di sini kita buat angkanya dari banyak siswa mulai dari angka paling kecil yaitu 0. 0 kita buat, lalu kita buat angka 1, buat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 11. Nah, jadi kita gunakan dari angka 0 sampai angka 11 karena jumlah dari siswa yang menyukai jenis olahraga tersebut berkelipatan 1. Misalnya ada sepak bola ada 9, voli ada 6, tenis meja ada 10, jadi banyak ya. Jadi di sini kelipatannya kita tulis 1. Jadi jarak dari angka-angka jumlah siswa ini harus sama. Kalau 0, 1, 2 itu harus ke atasnya harus sama. Kalau 0, 2, 4 berarti semuanya harus sama. Kalau jaraknya 2, ya 2. Kalau misalnya jaraknya 1, ya 1. Gak boleh ya ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 1. Itu gak boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tentang daftar tabelnya ya. Kita lihat bahwa di sini ada yang menyukai jenis olahraga sepak bola itu adalah berjumlah 9. Kita tarik ya garis angka 9 dan kita buat batangnya. Nah, yang kedua itu adalah voli. Nah, voli sebanyak 5-6 orang. Dan yang seterusnya itu adalah tenis meja. Tenis meja berjumlah 10 orang. Kita tarik garis dari angka 10, nanti baru kita buat batangnya. Terus itu ada bulu tangkis. Bulu tangkis itu berjumlah 7. Kita tarik garisnya dari angka 7, kita tarik sampai ke tulisan bulu tangkisnya, kita buat batangnya. Lalu untuk seterusnya itu ada renang. Renang itu berjumlah 5, kita buat di situ, kita tarik garisnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah catur, itu adalah berjumlah 2, dimana kita tarik garis dari angka 2, lalu kita buat batangnya. Jadi cara membuat diagram garis batang adalah seperti ini. Nah, kita bisa membuatnya menggunakan contoh soal seperti ini. Nah, bagi kalian yang belum paham, kalian bisa pelajari lagi soal dari awal. Kalian pahami dulu soalnya, bagaimana cara kita meletakkan angka dan bagaimana cara kita menyusun angka, nah dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, yang terakhir itu adalah diagram garis. Nah, diagram garis itu yang terakhir. Kita akan melihat lagi contoh soal. Contoh soalnya ini hampir mirip dengan contoh soal dari diagram gambar yang kedua tadi ya. Kita lihat bahwa di sini adalah penjualan buku di koperasi. Nah, di sini kita lihat ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Nah, jumlah dari penjualan, banyaknya penjualan di setiap bulan itu kan berbeda. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana cara kita membuat diagram garisnya, sama seperti kita membuat diagram batang. Cuman yang membedakannya adalah diagram batang menggunakan batang dan diagram garis menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titiknya dari faktur penjualan buku tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Kita buat dulu garis lurus mendatar. Nah, garis lurus mendatar ini kita buat bulan-bulannya, maksudnya bulan-bulannya. Nah, untuk garis yang tegak kita buat itu adalah jumlah atau banyaknya penjualan buku.
Nah, untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Juni dibuat dengan garis mendatar, dan untuk garis tegak lurusnya kita membuat banyaknya penjualan buku. Nah, kita lihat di sini bahwa bulan Januari sebanyak 25 buku yang dijual. Nah, jadi kita lihat di sini untuk garis tegak lurusnya kita tentukan dulu bahwa di sini kan kelipatan angka-angka dari contoh soal ini adalah kelipatan 5. Jadi kita memulai angkanya itu dari angka 0. Jadi dari angka 0, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya sampai angka 55. Nah, kita lihat di sini bahwa bulan Januari banyaknya penjualan itu ada 25. Ada 25 buku yang terjual pada bulan Januari. Kita lihat ya. Kita tarik garis dari angka 25. Kita tarik garisnya dari angka 25 sampai ke titik garis Januari. Nah, kita hubungkan dari titik Januari sampai ke titik tengah yang berada di angka 25 dan seterusnya pada bulan Februari itu berjumlah 40. Kita tarik dari garis 40, lalu kita hubungkan dari bawah Februari naik ke atas, dan lalu yang selanjutnya itu adalah bulan Maret. Bulan Maret itu berjumlah 45 dan 45 kita tarik dari garis 45 dan kita juga tarik dari garis dari bawah dari bulan Maret. Nah, seterusnya sampai bulan Juni seperti itu ya, sesuai dengan banyak penjualannya. Nah, untuk menghubungkan garis-garis ini, kita lihat di sini kita hubungkan garis-garis sudut dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kita hubungkan menggunakan garis biru ini. Dari bulan Januari kita hubungkan ke titik sudut Februari, lalu ke Maret, lalu ke April, lalu ke Mei, dan terakhir adalah lalu ke Juni. Nah, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Dan semoga dalam keadaan pandemi virus corona ini kita masih tetap bisa belajar dalam konteks daring ya, kita bisa tetap memahami materi secara baik, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, yang terakhir untuk penutupnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.